Ya, shalom. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai apostasia ya. Saudara-saudara, jadi ada sebuah ayat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Jadi tidak kebetulan tahun ini tahun 2023 ya. Bunyinya itu begini, bahwa sebelum hari huruf besar itu akan ada dahulu murtad. Nanti baca sendiri ya, ini saya mau langsung menjawab pertanyaan soalnya. Jadi sebelum itu 2 Tesalonika 2 ayat 3. Jadi sebelum hari huruf besar itu pun ada dalam perikop itu mengenai murtad sebelum datangnya hari Tuhan ya. Sebelum kedatangan Tuhan. Nah, sebelum hari itu ada murtad dikatakan. Nah, murtad ini dalam bahasa aslinya itu, bahasa Yunaninya itu apostasia. Jadi apostasia itu artinya melepaskan, kemudian meninggalkan. Diterjemahkan sebagai murtad ya. Nah, bila murtad secara religius, secara agamawi ya, itu kan artinya meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepada sesembahan lain ya, agama lain. Itu kata murtad. Jadi kalau kita lihat, maka itu tidak ada. Sebelum hari Tuhan, hari ini tuh tidak ada yang begitu, tidak ada murtad. Tapi kalau apostasia itu ya pengertiannya adalah meninggalkan atau melepaskan, karena ini kata apostasia ini terdapat pada sebuah perikop di 2 Tesalonika 2 itu tentang kedatangan Tuhan. Kita tahu kedatangan Tuhan itu juga adalah perjamuan kawin anak domba, itu pesta pernikahan. Sudah ya. Nah, saya ajak kita melihat satu kata di sebelah apostasia itu namanya apostasion. Apostasion itu tahu nggak artinya, saudara-saudara? Itu artinya bukan surat murtad, bukan, tapi surat cerai. Jadi apostasia adalah proses itu loh, terpisah dia, proses perpisahan. Ya, nah, sudah paham ya saudaraku ya. Jadi sebelum hari Tuhan tuh ada yang seperti itu. Nah, sebentar saya akan jelaskan. Dari penjelasan saya ini kita nanti bisa melihat bahwa murtad pindah agama tidak ada, tapi apostasia sudah terjadi. Nah, saya akan mulai jelaskan sekarang ya. Nah, sekarang perhatikan apa faktor terbesar, misalkan saja walaupun kita orang Kristen tidak boleh bercerai. Faktor terbesar perceraian karena adanya orang ketiga. Mungkin orang bilang juga faktor ekonomi. Baiklah, tetapi yang paling bisa membuat hilangnya kepercayaan, hilangnya putusnya hubungan itu karena adanya orang ketiga. Contoh begini, saudara-saudara ya. Nah, contoh misalkan ada orang ketiga, nah itu bisa berpisah itu. Nah, jadi misalkan saja nih ya, saya dengan istri saya, kami masih punya surat nikah ya, kami masih tampil berdua. Tapi bila mana ada wanita lain, wanita idaman lain dalam kehidupan saya ya, maka itu saya sudah melepaskan janji saya yang suci ya kepada istri saya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Begitu, saya sudah meninggalkan dia sebenarnya ya. Walaupun secara formal saya ada di situ ya. Seolah saya menjaga juga keutuhan rumah tangga saya, surat nikah saya masih ada, tapi apostasia sudah terjadi. Ya. Nanti kalau saya tidak bertobat, akhirnya benar-benar terbitlah apostasion, surat cerai. Begitu ya. Nah, sekarang perhatikan. Saya kutip dulu, ada beberapa pertanyaan seperti ini. Kalau begitu itu ada pengkhianatan ya. Pengkhianatan seperti apa? Kasih contohnya, begitu ya. Ya, tentu saja. Saya akan kasih contohnya sekarang ya. Pengkhianatannya seperti ini. Tidak boleh ada juru selamat lain.
Sama seperti tidak boleh ada wanita idaman lain dalam sebuah pernikahan. Ya, tidak boleh ada orang ketiga. Ya, tidak boleh ada pihak ketiga. Nah, bacalah dalam Yesaya 43 ayat 11. Sama seperti kita menikah, pernikahan Kristen tuh ya istri hanya satu-satunya, hanya maut yang memisahkan. Jadi bukan menceraikan, maut memisahkan, begitu ya. Nah ya, sekarang kalau istri saja harus begitu, apalagi juru selamat, ya kan? Nah ini dia, Yesaya 43 ayat 11. Ayat 11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ingatlah pada awal 2021, bahkan akhir 2020, itu sudah didengung-dengungkan ya, masuk tuh berita. Coba saja cari sekarang Google juru selamat di masa pandemi, akan keluar tuh siapa yang dimaksud juru selamat di masa pandemi. Nah itu kalau Alkitab kita bilang nggak boleh ada juru selamat lain. Juru selamat kita adalah Tuhan Yesus yang menderita, bukan menderita setengah mati, menderita sampai mati, menebus kita, ya, dan kita dijadikannya miliknya, tunangannya, dan mau masuk kepada perjamuan kawin anak domba, hari kedatangan Tuhan. Nah, jadi kalau sekarang saya ditanya, di mana pengkhianatannya? Yaitu waktu sudah menerima juru selamat di masa pandemi. Saya beritahu lagi, pengkhianatan yang lebih mengerikan. Ingat ya, Tuhan Yesus kan berdoa ya dalam Yohanes pasal 17. Ya, dia berdoa supaya mereka menjadi satu. Ya, gerejanya menjadi satu. Anak-anak Tuhan menjadi satu. Sama seperti Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu. Coba perhatikan, Tuhan Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. Lalu kemudian ternyata benar, banyak anak-anak Tuhan menjadi satu. Bahkan mayoritas gereja-gereja menjadi satu untuk menerima juru selamat di masa pandemi. Ngeri enggak? Itu contoh pengkhianatan. Yesus yang juru selamat yang menderita. Jadi sama dengan saya itu menerima wanita idaman lain, dan saya tahu, istri saya tahu, tapi saya seolah tidak merasa bersalah. Itu pengkhianatan yang sangat buruk. Kita menjawab doa Tuhan Yesus untuk menjadi satu, dan ternyata menjadi satu untuk menerima juru selamat di masa pandemi. Yang mana juru selamat di masa pandemi tersebut adalah sebuah barang daripada farmasi, barang Parmakeia, Wahyu 18 ayat 23, yang menyesatkan bangsa-bangsa semua bangsa. Yang ciri khasnya adalah ciri khas tadi, tanda binatang, yang kalau kita tidak terima, kita tidak bisa jual dan beli. Cobalah lihat, gereja bersatu menjawab doa Tuhan Yesus untuk menerima tanda binatang. Itu sudah saya kasih contohnya ya. Siapa-siapa saja yang melakukan pengkhianatan, ya siapa saja yang sudah menerima juru selamat di masa pandemi. Siapa saja yang sudah menerima barang daripada Parmakeia yang menyesatkan semua bangsa. Siapa saja yang menerima barang Parmakeia tersebut yang sudah yang ciri khasnya tidak bisa jual dan tidak bisa beli. Jelas ya? Lanjut. Apa pengkhianatan yang spesifik yang dilakukan oleh kita? Ya sudah saya jelaskan tadi, spesifik sekali sudah ya. Kita sudah menerima tanda binatang. Lalu coba dengarkan baik-baik. Lalu kita merayakan kematian Tuhan Yesus dengan menerima juru selamat di masa pandemi, juru selamat lain. Yesus menderita sampai mati. Tega ya? Saya sih nggak sanggup saya gitu. Saya nggak tega. Ya. Apostasia ini sangat berbahaya. Apa bahayanya? Yaitu tadi. Itulah yang terjadi sebelum hari Tuhan. Jadi ada apostasia. Saudara, kalau kita berkhianat, ya, apostasia, ya,
Apakah itu berbahaya apa tidak? Ya, jawab saja sendiri ya. Seharusnya kita itu mau menikah sama mempelai laki-laki, ya, seharusnya kita menguduskan diri, mengkhususkan diri kita. Tidak ada yang lain. Kalau wanita idaman lain aja nggak boleh ada, masa juru selamat lain bisa ada? Ah, begitu. Oke, saya rasa di situ dulu, sampai di situ dulu jawaban saya. Nah, itu bahayanya begini ya. Bahayanya itu, ya ini kalau nggak bertobat, ya, kita itu kalau tidak bertobat itu menurut saya namanya kita sudah menerima tanda binatang, juru selamat lain, itu apa namanya, Pak? Pengkhianatan, kan itu apa upahnya ya? Kan bahaya sekali ya. Itu bisa menghilangkan keselamatan kita menurut saya ya. Ya bisa-bisa nama kita dihapus kan gitu dari kitab kehidupan Wahyu 3 ayat 5 kan. Nah, selanjutnya itu bisa mengikat kita di dunia ini kan gitu, mengikat yang harusnya kita itu mengikatkan diri kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia menjelang hari kedatangannya. Justru tanda binatang mengikat kita, terikat dengan sistem dunia ini. Nah, begitu ya. Uh, begitu ya. Begitu ya, begitu. Jadi itu bahaya sekali, itu bisa mengikat kita ya, dan itu nanti bisa nggak terlepas sampai pada hari Tuhan. Ada dalam buku Yoel itu ya, nanti saya jelaskan. Itu aja dulu ya. Jadi sekarang begini, kalau kita bicara soal wanita idaman lain berarti ada yang lain ya. Kalau anding juru selamat lain berarti ada yang lain. Nah ini kita memilih untuk menerima juru selamat yang lain tersebut. Nah, saya mau menekankan sedikit ya mengenai sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi begini, ingat nggak kisah waktu Musa menerima 10 hukum Tuhan itu di atas gunung Sinai ya. Nah di bawah itu mereka minta ganti Tuhan ya. Musa naik ke atas gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Tuhan. Harun disuruh jaga umat Tuhan. Lalu kemudian Harun tidak menjaga. Jadi akhirnya mereka minta ganti Tuhan, minta lembu emas ya. Malah Harun bukannya menjaga, malah akhirnya justru Harun terlibat di dalamnya. Nah begitu ya. Sama sekarang Tuhan Yesus juga mau datang, itu Musa mau turun tuh, sudah mau turun. Nah, akhirnya Harun gak jaga. Nah gitu juga sekarang akhir zaman ini, Tuhan Yesus tuh sudah mau datang, mau turun. Harusnya kita itu pendeta-pendeta, gembala-gembala, jaga umat Tuhan itu tanggung jawab kita ya. Datang sekarang ini, jadi itu sama dengan kok malah minta juru selamat lain itu diizinkan masuk ke dalam gereja, di dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita. Lalu kita merasa tidak bersalah, sedangkan kita punya wanita idaman lain saja. Waduh, itu sudah coba ditanya kepada seluruh dunia, kan salah itu. Lalu kita menerima juru selamat di masa pandemi, kita di juru selamat lain kita tidak merasa bersalah, itu ada di Alkitab, tidak boleh ada juru selamat lain. Nah, jadi inilah kira-kira jawaban yang bisa saya berikan atas beberapa pertanyaan tentang apostasia. Lalu saya akan taruh tetap khotbah saya di mana-mana saya posting jawaban atas beberapa pertanyaan tentang apostasia ini. Mudah-mudahan bisa menolong ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.